Halo sobat tonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini akan kuceritakan sebuah alur film yang sangat seru. Karenanya siapkan camilan, duduk manis, dan simak rangkuman film The Commuter. Udah siap? Kalau gitu ayo nonton aja. Setiap hari, Michael menjalani rutinitas yang sama sebelum melakukan perjalanan hariannya. Dia menghabiskan waktu bersama istrinya, Karen, dan putranya, Danny, sebelum menaiki kereta ke tempat kerja, dan seringkali berinteraksi dengan para komuter lain seperti Walt. Michael bekerja sebagai seorang sales asuransi jiwa. Namun pada hari itu, bos Michael memanggilnya ke kantor untuk memberitahukan bahwa dia akan di-PHK. Meskipun berusaha menentangnya, Michael tetap diberhentikan. Michael pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan temannya, yaitu seorang petugas namanya Alex Murphy, yang juga merupakan mantan rekan Michael saat masih menjadi detektif. Saat mereka mengobrol, ada berita di TV tentang seorang perencana kota yang diduga melompat ke kematiannya beberapa malam sebelumnya, alias bunuh diri. Michael mengakui kepada Murphy bahwa dia belum memberitahu Karen tentang pemecatannya. Mereka kemudian menemukan mantan rekan kerja yang tidak mereka sukai, yaitu Dave yang sekarang menjadi kapten. Dia menghampiri dan mengobrol sebentar dengan mereka. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Michael diberitahu oleh Walt bahwa ada seorang wanita yang mengamatinya. Michael duduk dan bergabung dengan wanita tersebut, yaitu Joanna. Setelah mengobrol singkat, Joanna memberitahu Michael bahwa ada sebuah kompartemen di kereta yang berisi uang sebesar $25.000 ditambah dengan uang tunai sebesar $75. Dia mengatakan bahwa Michael bisa mendapatkannya asalkan dia membantu menemukan seseorang di pemberhentian terakhir di Cold Spring dengan nama Brian. Sebelum berangkat, Joanna mengisyaratkan bahwa dia tahu bahwa Michael adalah seorang mantan polisi. Michael mencari di kompartemen yang telah ditentukan dan menemukan uangnya. Ketika kereta berhenti, seorang wanita muda menemukan Michael dan mencoba mengambil uang tersebut, tetapi Michael memutuskan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Wanita itu kemudian memberikan sebuah amplop kepada Michael dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah peringatan. Michael membuka amplop tersebut dan menemukan cincin pernikahan Karen. Karena ia kehilangan ponselnya sendiri, Michael meminjam ponsel milik penumpang lain, yaitu Tony. Dia mencoba menelpon Karen namun tidak dapat menghubunginya. Dia juga mencoba menelpon Murphy dan mendapatkan hasil yang sama. Namun di sana dia meninggalkan pesan suara. Dia kemudian mendengar kabar dari Joanna yang memberitahunya bahwa dia telah menentukan pilihannya dan sekarang harus menemukan Brian atau sesuatu akan terjadi pada Karen dan Danny. Michael mencoba meninggalkan pesan untuk Walt di selembar koran untuk menghubungi polisi. Saat itu Michael menerima telepon dari Murphy. Setelah Michael menceritakan apa yang terjadi, Murphy menyebutkan bahwa seorang saksi yang menggunakan nama Brian mengaku melihat dua orang pria melempar perencana kota itu hingga tewas. Setelah menutup telepon dari Murphy, Joanna menelpon Michael lagi dan mengarahkan perhatiannya keluar jendela. Dia melihat Walt hendak menyeberang jalan untuk berbicara dengan petugas. Namun seseorang yang bekerja sama dengan Joanna mendorong Walt ke jalur bus hingga dia tertabrak. Dia memperingatkan Michael bahwa inilah yang akan terjadi jika dia mencoba mencari jalan keluar. Dia menginstruksikan Michael untuk menemukan Brian dan tas yang mereka pegang dan memasang pelacak yang mereka selipkan di tas tersebut. Michael mengamati penumpang lain untuk berjaga-jaga jika ada yang memperhatikannya. Dia berinteraksi dengan beberapa orang yang menganggapnya aneh. Michael melihat seorang gadis muda bernama Gwen yang membawa sebuah tas, namun saat dia mengikutinya, dia melihat bahwa gadis itu membawa kartu identitas palsu untuk pacarnya. Michael kemudian juga melihat seorang pemuda bernama Dylan sedang berbicara di telepon dan membawa sebuah tas. Michael juga mengikuti Dylan dan menyerangnya di gerbong kereta berikutnya karena mengikutinya. Ketika Michael menyebut nama Brian, Dylan menjadi curiga dan keduanya terus berkelahi hingga Michael membiarkan Dylan menang agar ia dapat memasang pelacak padanya. Beberapa saat kemudian, Michael ditelepon oleh Joanna lagi dan dia melihat ke bawah lantai gerbong yang kosong. Di sana ada tubuh Dylan sudah tertimbun di sana dengan sebuah peluru yang telah menembus kepalanya. Dia menyalahkan Michael atas kejadian ini karena dia mengidentifikasi orang yang salah. Lebih buruk lagi, polisi datang setelah diberitahu tentang ada gangguan di kereta. Michael bersembunyi di samping tubuh Dylan namun terkunci ketika seorang polisi yang memeriksa gerbong menginjak pegangannya. Michael menyelinap keluar dari kereta saat kereta mulai berjalan lagi dan kemudian menggulingkan dirinya keluar sebelum berlari kembali ke kereta. Tasnya tersangkut dan ketika dia menariknya kembali, semua uangnya kecuali satu lembar uang $100 terbang berhamburan keluar. Saat kereta semakin mendekati Cold Spring, Michael semakin putus asa. Dia menandai 5 penumpang yang kemungkinan adalah Brian karena dia belum pernah melihat mereka di kereta. Setelah mengira seorang pria yang bermain kartu dengan Tony adalah Brian, Michael mengikuti seorang pemain gitar, Oliver, ke dalam gerbong yang kosong. Oliver ternyata bukan Brian, melainkan seorang pembunuh bayaran
yang bekerja sama dengan Joanna yang diutus untuk membunuh Brian. Michael bertarung dengan Oliver selama beberapa saat hingga mereka memecahkan jendela. Dengan Oliver mencoba mendorong Michael keluar, namun Michael lebih unggul dan menikam leher Oliver sebelum melemparkannya keluar jendela dan tertabrak kereta yang lewat. Dia kemudian mengambil pistol Oliver. Dengan 2 pemberhentian yang tersisa, Michael menyebabkan AC kereta tidak berfungsi sehingga semua penumpang yang tersisa dapat pindah ke gerbong kosong di mana AC berfungsi. Dia kemudian mencurigai seorang perawat yaitu Eva sebagai Brian. Dia mengambil teleponnya, mengira dia menghubungi Joanna dan menodongnya dengan pistol untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena ketakutan, Eva mengaku bertengkar dengan pacarnya dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Michael meminta maaf setelah menyadari bahwa Eva berkata jujur. Begitu mereka sampai di Cold Spring, Michael perlahan-lahan menyadari bahwa Brian bukanlah orang yang dia duga sebelumnya. Dia ingat seorang wanita muda yang pergi ke Cold Spring namun berpindah tempat duduk setelah bersebelahan dengan seorang penumpang yang menjengkelkan. Wanita itu bernama Sofia. Brian berasal dari bacaannya tentang The Scarlet Letter dan tokoh utamanya Hester Prynne. Michael menyadari bahwa Sofia menyaksikan pembunuhan tersebut dan seharusnya bersaksi dengan 2 agen FBI di Cold Spring, tetapi karena Michael menolak menyerahkan Prynne untuk dibunuh, Joanna menyatakan melalui telepon bahwa semua orang di kereta akan dia bunuh sekarang. Kereta terus melaju, namun Michael menyuruh salah satu kondektur, Sam, untuk menghentikan kereta. Sam menarik remnya, namun kereta tetap melaju karena masinisnya sudah meninggal. Dengan kereta yang akan anjlok, Michael dan Sam berusaha melepaskan gerbong mereka dari bagian kereta yang lain. Michael berhasil melepaskannya dengan bantuan Sam, tetapi masih tersangkut karena rantai. Sam membantu Michael melepaskannya, tetapi kereta menabrak dengan Sam masih ada di dalam gerbong tersebut dan Michael berhasil melompat ke gerbong lain yang tergelincir dan berhenti di pinggiran rel kereta api. Setelah semua orang tenang, Michael bertanya kepada Sofia apa yang mungkin dia miliki yang diinginkan oleh para penjahat. Dia mengeluarkan semacam flash disk yang berisi informasi yang mungkin diketahui oleh perencana kota yang merupakan temannya Sofia. Sofia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa melapor ke polisi karena pembunuhnya adalah polisi. Polisi kemudian tiba di luar, percaya bahwa Michael telah menyandera para penumpang. Murphy muncul dan mencoba membujuk Michael. Michael membantu mengeluarkan sebagian besar penumpang dengan beberapa orang yang tersisa di dalam pesawat. Michael mencoba membuat Murphy menceritakan apa yang mungkin dia ketahui tentang konspirasi tersebut. Murphy menyebutkan kalimat tidak ada yang namanya bangsawan, yang merupakan perkataan Joanna sebelumnya. Hal ini memberikan petunjuk kepada Michael tentang keterlibatan Murphy dalam konspirasi jahat ini. Setelah Michael membuat Murphy mengakui kesalahannya, Murphy mengeluarkan pistolnya, mengatakan kepada Michael bahwa ia juga mengkhawatirkan keluarganya. Murphy pergi mencari Brian. Ketika Sofia mencoba mengungkapkan dirinya, penumpang lain mulai mengatakan bahwa mereka juga Brian. Michael dan Murphy kemudian berkelahi sementara polisi di luar mencoba untuk mendapatkan gambar yang jelas dari Michael untuk ditembak. Michael berhasil mengambil pelacak Murphy dan mengelabui polisi. Begitu Murphy menghunuskan senjatanya, Hawthorne memerintah polisi untuk menembak dan membunuh Murphy. Di luar, Michael bertemu kembali dengan Karen dan Danny setelah diberitahu bahwa para agen menangkap 3 orang di luar rumah mereka. Sofia bertemu dengan para agen FBI dan memberikan kesaksiannya. Para penumpang lalu menganggap Michael sebagai pahlawan. Dia kemudian berbicara dengan Hawthorne yang mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki Murphy dan kaki tangannya. Hawthorne juga menyatakan untuk mengajak Michael kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu kembali menjadi detektif polisi lagi. Beberapa waktu kemudian Michael kembali ke kereta dan di sana dia berhasil menemukan Joanna. Meskipun Joanna berpura-pura tidak mengenalnya, Michael tahu bahwa ia telah mengetahui seluruh rencana Joanna dan itu tidak akan berhasil sekarang. Ketika Joanna bertanya kepadanya bagaimana menurutnya ini akan berakhir, Michael langsung mengeluarkan rencana detektifnya. Film tamat. Baik sobat nonton, tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jika kamu ingin film favoritmu, aku ceritakan, tulis saja filmnya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Serta bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton film ini, sampai jumpa lagi.